Salam. Kurang semangat kita ini. Salam. Nah, ini baru mantap kita nih. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, para tamu undangan yang luar biasa sekali hari ini, ternyata sampai di atas juga ada tamu-tamu. Saya tidak menyangka begini luar biasanya acara ini. Saya ingin menyapa dulu ya tamu-tamu yang saya hormati di sini, yang mengundang saya datang ke sini. Pertama-tama saya ingin menyapa dan salam hormat saya kepada Bapak Epurus GKPS yang kemarin bertemu dengan saya di kantor. Saya juga ingin menyapa dengan hormat Sekretaris Jenderal atau General Secretary daripada UEM, Pendeta Andar Perlindungan Pasar Ibu. Demikian juga Bapak Sekretaris Jenderal GKPS, Pendeta Jan Hotner Saragi, dan Ibu. Dan juga saya melihat tadi dan senang sekali bertemu dengan Amang Pendeta Robinson Butar-Butar. Selama ini saya dengar beliau pergi setelah tidak Epurus ke Afrika. Saya ingin berbagi juga mendengar kabar bagaimana pengembalaan Amang di Afrika. Pasti luar biasa tentunya. Dan juga yang saya hormati Ketua Panitia, Ibu Pendeta Dr. Jenny Rossi Sepurba, yang tadi begitu bersemangat untuk menyambut acara ini. Dan pasti Ketua Panitia yang membuat sukses acara ini ya. Karena luar biasa. Tepuk tangan dulu saya kira untuk Ibu Ketua Panitia yang luar biasa. Salut saya untuk Ibu. Dan di sini juga saya ingin menyapa juga para pimpinan sinode yang hadir dan para pimpinan-pimpinan gereja dari 19 tadi ya, sinode ya. Dan tokoh-tokoh gereja, masyarakat, serta seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya sesungguhnya tidak asing di acara ini, khususnya di GKPS. Meskipun saya warga jemaat HKBP, tapi istri saya ini dulu sejak kecil, Bu Ruda Manik, adalah di GKPS. Selalu dia cerita bagaimana dia bergereja sekolah minggu di GKPS di Jalan Sudirman katanya, ikut sekolah minggu dan terusnya. Bahkan ketika saya kawin juga, kita negosiasi karena kecintaan dia juga kepada GKPS. Saya martupul pun di GKPS, pemberkatan baru di HKBP. Jadi, dan waktu kecil anak-anak saya, ada Putri, ada Yakob, itu semua sekolah minggu itu di Salemba, GKPS yang ada di Jakarta ini. Ya. Jadi saya begitu cinta kepada GKPS, tapi kan saya nggak boleh dua milihnya, harus satu. Jadi terpaksa milih HKBP gitu ya, bukan terpaksa lah, saya senang juga HKBP. Dan tentunya semua sinode-sinode gereja-gereja yang di sini saya sangat cintai. Saya bangga sekali bisa bertemu, berkumpul di tempat ini. Dan sebenarnya saya ingin bercerita panjang sebenarnya tentang perjalanan hakikat gereja-gereja ini. Tapi karena saya diundang sebagai wakil menteri, tentunya saya ingin menyampaikan sepatah kata bagaimana pesan-pesan saya sebagai mewakili pemerintah Republik Indonesia pada acara ini. Oleh karena itu saya mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memperingati 30 tahun pelayanan United Evangelical Mission ini atau UEM dalam keadaan kita sehat, penuh sukacita dan semangat kebersamaan.
Atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-30 ini, perjalanannya, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar UEM atas dedikasi dan pengabdiannya selama 3 dekade. Perjalanan pelayanan selama 30 tahun merupakan pencapaian yang patut disyukuri sekaligus menjadi bukti nyata komitmen UEM dalam melayani umat dan masyarakat secara konsisten, baik melalui pelayanan rohani maupun berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Ibu Bapak sekalian, sekaligus perayaan 30 tahun ini juga merupakan momentum untuk mengenang perjalanan yang telah dilalui dan juga kesempatan untuk melihat berbagai tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan bagaimana gereja dapat mengambil bagian dalam menghadirkan solusi. Ibu Bapak sekalian, banyak tantangan yang kita hadapi dan tentunya saya akan memilih salah satu tantangan yang selalu dalam pergumulan saya dan di setiap kesempatan apalagi di gereja dimanapun saya diundang. Saya tidak pernah bosan-bosan mengambil salah satu topik ini karena menurut saya pertama yaitu mengenai soal narkotika. Tidak banyak orang yang berbicara di suatu kesempatan besar seperti ini tentang narkotik. Padahal narkotika ini bahayanya adalah luar biasa bagi bangsa dan negara. Kedua, saya meyakini betul bahwa sesungguhnya gereja mempunyai kemampuan dan peran yang besar untuk dapat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan ini. Itu sebabnya dalam setiap kesempatan saya diundang di tempat gereja, saya tidak lupa dan tidak bosan-bosannya bercerita tentang ini. Mungkin Ibu Bapak sekalian beberapa tempat sering mendengar saya bicara ini. Mohon maaf, tapi saya katakan sekali, saya tidak akan bosan-bosan berbicara tentang ini. Kenapa? Saya melihat data-data yang kita alami di Indonesia. Kalau dulu saya bercerita pernah di GPS, data yang ada di Pematang Siantar. Secara nasional, Ibu Bapak sekalian, kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan itu adalah 430 orang. Ini kapasitas lembaga pemasyarakatan. Sementara jumlah penghuni, jumlahnya itu adalah 274.199 orang. Artinya mengalami kelebihan kepadatan 82,2%. Jadi coba ini dibayangkan ya. Dari jumlah tersebut terdapat 89.752 warga binaan kasus narkotika dan 177.876 warga binaan pidana umum. Jadi lebih kurang 57% itu adalah narkotika dari seluruh tahanan narapidana yang ada di seluruh Indonesia. Kalau kita sebutkan 87.752, Ibu boleh bayangkan Stadion GBK Senayan itu lebih kurang kapasitas 60.000 lebih kurang. Jadi kalau 890.000 berarti hampir 13 kali dikumpulkan orang di sana. Begitulah jumlah yang terpapar dengan narkotika ini. Dia coba bayangkan Ibu Bapak sekalian. Sangat menyedihkan. Itu nasional. Saya ingin berbicara di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, kapasitas hunian warga binaan itu adalah sebanyak 15.801 orang. Sumatera Utara. Namun saat ini dihuni oleh 32.232 orang.
Jadi bayangkan lebih kurang 2 kali lipat lebih. Jadi kalau itu kita lihat di sana itu seperti ikan sardensis, itu ikan gembung, tidurnya kadang-kadang katanya gantian. Ada 3 jam pertama yang berdiri, yang lain tidur, kemudian gantian yang berdiri tadi tidur dan yang lain jadi duduk dan sebagainya. Dari jumlah tersebut, Ibu Bapak sekalian, terdapat 948 warga binaan kasus narkotika di Sumatera Utara ini. Dari 22.000 warga binaan pidana umum. Nah, karena ini adalah acara di Pematang Siantar, makanya saya bawa ini, dan kebetulan kantor pusatnya UEM di Indonesia itu ada di Pematang Siantar. Kita lihat bagaimana di Pematang Siantar. Di Pematang Siantar itu tersedia kapasitas hunian itu adalah salah satu kelas 2A ya, 612 orang. Sementara jumlah penghuni 926 orang. Dan ada satu data di jumlah di lapas yang satu lagi, itu jumlahnya adalah 1.788. Dari jumlah tersebut, terdapat 258 warga binaan tindak pidana narkotika, 668 warga binaan pidana umum. Ini yang kita lihat. Dan data per hari ini kita lihat 18 Jun, bukan sekarang ya, 18 Jun. Itu adalah narapidananya adalah 1.998 dan yang tahanannya 679. Jumlahnya 1.877. Itu di kota Pematang Siantar yang kita cintai itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian dan kulit UEM ini juga. Saya tahu UEM sudah begitu hebatnya menjalankan misinya dan terus bekerja untuk melakukan misi-misi ini di seluruh dunia. Tetapi saya berharap sekali bahwa, dan karena saya meyakini betul, kelihatannya pemerintah tidak sanggup sendiri untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Jadi betul-betul mimbar gereja menurut saya adalah merupakan satu mimbar yang paling penting dalam bisa menyelesaikan masalah ini. Tadi saya berbicara dengan Bapak Eporus, katanya beliau bahwa di Pematang Siantar baru-baru ini dilakukan pemeriksaan narkoba kepada SMP dari 5 sekolah. Belum semuanya diperiksa, dites urin, 12 itu terpapar narkoba. Itu SMP di Pematang Siantar, bukan di Jakarta. Karena itu Bapak sekalian, harapan saya bahwa kita dapat memperkuat ya hal ini, dan saya juga selalu mengikuti ini sehubungan dengan narkotika. Ini adalah salah satu cita keempat dan ketujuh dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi dalam cita itu jelas dicanangkan oleh beliau bahwa narkotika adalah salah satu misi yang harus diperangi. Nah, khususnya untuk memerangi dan mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, memperkuat ketahanan sosial, serta menegakkan supremasi hukum. Kami menyadari, saya memahami bahwa UEM bukanlah penegak hukum, gereja bukanlah penegak hukum, tugas utama ini bukan di tangan Ibu Bapak sekalian, ini tugas utama ini adalah tugas pemerintah dan penegak hukum. Namun, atas nama perintah saya memohon dengan hormat agar kiranya gereja-gereja dimanapun dapat berpartisipasi aktif dalam bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Itulah mungkin yang saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian, dan harapan saya tentunya UEM ini tetap bisa sukses ke depan dan dapat menjalankan misinya baik di Asia maupun di Afrika maupun di Jerman dan Eropa lainnya. Demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih.
Terima kasih atas sambutan hangat penuh kasih inspiratif. Kami juga memohon kepada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM untuk tetap ada di atas panggung dan mengundang panitia UM untuk memberikan cenderamata sebagai bentuk apresiasi atas dukungan kasih terhadap perayaan acara 30 tahun UM pada malam hari ini. Mohon izin kepada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM beserta Ibu dan juga panitia UM untuk tetap ada di atas panggung sambil kita sama-sama mengabadikan momen kebersamaan pemberian cenderamata bersama dengan para rekan-rekan fotografer yang ada. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Otto Hasibuan dan panitia. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak. GKPS